Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, nikmatnya sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di setiap sore Ramadan. Insyaallah hari ini sudah masuk ke 17 Ramadan ya Syekh. Alhamdulillah hari ini sudah malam nuzulul Quran. Hari nuzulul Quran atau hari pada turunnya Al-Quran ya Syekh. Namun kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu subscribe dan share video kami. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan agama. Begini Syekh, alhamdulillah pada akhir-akhir ini atau baru-baru ini ada kejadian yang viral di media sosial Syekh, baik itu Facebook ataupun di berita ataupun di Instagram, seseorang yang menjadi tersangka ketika dia dirampok atau bahasa sekarangnya dibegal. Nah, kita pengen bahas ini dalam kacamata Islam, bagaimana hukumnya ketika kita melawan ataupun berusaha menghindar dari serangan orang yang ingin berbuat jahat sama kita, Syekh. Anggap merampok, baik itu sedang dalam perjalanan ataupun kita yang berada di dalam rumah. Bagaimana dalam pandangan Islam? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in fid dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini suatu pertanyaan yang baik. Bagaimana jika ada seseorang mau dirampas atau mau dibegal setelah kita sekarang, lalu ya melawan, tapi tidak dapat melalui melawan. Begitu dia melawan, maka perampok ini dapat dikalahkan atau dibunuh. Ini hukum perampok sebenarnya itu adalah apabila dibunuh tidak ada tuntutan. Ya, karena alladzina yuharibuna Allah walladzina amanu itu menjadi memusuhi atau memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu memerahi orang beriman untuk mau dibunuh. Jadi ya kalau dia dibunuh tidak tuntutan. Tapi kalau orang yang membunuh, orang yang mau dibegal ini dibunuh, maka mati syahid. Mati syahid hukumnya. Ya. Karena membela mangqutila duna malihi bahwa syahidun. Barang siapa dibunuh karena dia membela agamanya, maka ya mati syahid. Bersama dengan membela istrinya. Misalnya. Dibunuh maka mati syahid. Tapi kalau dia membunuh orang, tidak ada tuntutan. Begitu juga jika ada orang agamanya, membela agamanya, lalu dia dibunuh maka mati syahid. Tapi kalau dia membunuh orang itu tidak ada tuntutan. Jika betul-betul bertanya artinya membela diri dan membela agama Allah ya. Artinya di dalam hukum Islam beliau tidak dapat disalahkan karena betul-betul membela diri, kehormatan, baik itu misalnya membela istri yang ingin dibunuh segala macamnya, harta akan dirampas, namun dia berhasil melumpuhkan atau bahkan membunuh si penjahat tadi, maka tidak ada tuntutan di dalam agama. Bahkan dia kategori tidak berdosa, dan bahkan pun kalau dia terbunuh, maka dia termasuk kategori mati syahid. Nah selanjutnya Syekh, kalau misalnya begal, kemudian dia merampas, kita tidak dapat merampok misalnya rumah kita, kemudian kita tidak dapat membunuhnya ataupun mengalahkannya. Di kemudian hari kita minta bantuan sama pihak kepolisian atau pihak keamanan untuk mencari siapa pelakunya. Namun setelah kita misalnya kita sudah dapat ternyata ini orangnya, namun kita lakukan
membunuhnya, tapi tidak di waktu lain, Syekh. Misalnya dia telah melakukan, mohon maaf, misalnya memperkosa istri kita, misalnya waktu dia merampok, misalnya kan, atau anak saudara kita atau keluarga kita. Namun kita tidak dapat melakukan apa-apa waktu merampoknya itu, Syekh. Tapi di kemudian hari kita minta bantuan pihak kepolisian, pihak keamanan mencari siapa pelakunya, akhirnya ketemu. Kemudian kita lakukan, barulah kita melakukannya, misalnya kita bunuh atau karena memang sudah kelewatan segala macamnya. Bagaimana pula itu, Syekh? Melakukan tapi di waktu yang lain. Ya. Kemudian umpamanya pengejaran yang kedua. Karena kan dia memang betul-betul orang tersangka. Sehingga mau ditangkap, dijalankan hukum dengan sebenarnya. Lalu melawan, artinya bermusuhan diantaranya. Akhirnya dikenakan bermusuhan diantaranya, artinya melawan, sehingga dibunuh, tak ada tuntutan. Tapi kalau dia membunuh kita tetap bukan. Mengapa? Karena dia itu tetap, orang ini memang betul-betul orang perampok betul-betul. Ya. Jadi sudah diketahui oleh pemerintah juga bahwa orang ini ada memang orang salah. Jadi andainya dia tapi tidak bisa langsung dibunuh begitu, tangkaplah dulu. Ditangkap dulu ya. Kalau tak dapat ditangkap, itu tidak ada lagi jalan. Tidak ada jalan lagi. Bunuh aja. Tidak mengapa untuk dibunuh. Dalam agama ya. Artinya di dalam agama. Itu pemusuh, termasuk musuh. Yuharibunallah walladzina amanu. Orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi Allah SWT diperangi dan Rasulnya. Begitu juga orang beriman. Jadi menjadi musuh besar. Oh begitu. Nah, itu tadi sudah jawaban yang pertanyaan kedua tentang kita melakukannya di kemudian harinya. Kemudian membunuh tanpa disengaja, Syekh. Artinya entahkah kita sedang bertukang kah atau sedang berkendaraan kah, tiba-tiba kita menabrak seseorang meskipun tidak luka parah, namun qadarullah memang sudah sampai ajalnya di situ, Syekh. Nah, jadi artinya orang ini terbunuh tapi tidak sengaja. Iya, terbunuh tapi tidak sengaja. Ini orang yang membunuh itu tidak bisa dibunuh, akan tetapi kena denda. Denda ya, Syekh? Denda, artinya kalau seperti di Mekah 100 unta. 100 unta. Ada terjadi pada tahun 1979 di Jeddah, karena orang Mesir ini ya menyungkil kaki dengan orang yang meninggal ini. Orang yang tidur ini bangun langsung ambil pipa, dipukul banyak tengkuknya, langsung mati, langsung meninggal. Dikenakan dia membunuh tidak disengaja. Akhirnya dipenjara di Taif selama 4 tahun. Setelah itu disidang karena memang menjadi semacam orang kurang waras. Padahal tidak waras orangnya, tapi dikenakan tidak sengaja membunuh, akhirnya di sidang kena denda 100 unta, dan yang membayar waktu itu adalah pemerintah setempat, yaitu Arab Saudi sendiri. Karena mungkin beliau juga tidak mampu untuk membayar 100 unta. Nah, alhamdulillah terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan bagaimana hukumnya ketika kita sedang melawan seseorang yang sedang ingin melakukan kekerasan ataupun kejahatan kepada kita. Semoga Allah selalu menjaga kita dan menghindarkan kita dari mara bahaya. Terima kasih, Syekh. Alhamdulillah. Yang jelasnya kita berusaha dulu ikhtiar untuk selalu menghindar dan berdoa kepada Allah agar kita selalu terhindar dari mara bahaya ya, Syekh. Cuman yang namanya qada dan qadar dan ketetapan Allah juga ada ya, Syekh. Ya, kita sudah berusaha menghindar, ternyata memang begitulah ketentuan Allah. Kita menghindar, tak usah jalan laut, nanti jalan laut kamu akan tenggelam, lewat darat aja. Ternyata di darat kita kecelakaan. Nah, begitulah memang sudah qadarullah sebagai seorang manusia hamba Allah yang memang harus mengimani salah satu rukun iman yang terakhir itu. Bagaimanapun kita tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita berikhtiar, berusaha untuk menghindar, ya Syekh. Nah, berdoa. Alhamdulillah, Syekh, terima kasih jawabannya hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan juga bagi saudara-saudara kita seiman dan seagama, agar tetap bisa menjadi acuan bahwa kehidupan kita tidak bisa lepas dari kehidupan beragama, ya Syekh. Alhamdulillah, jazakallah
khairan katsiran Syekh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.